Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari sejarah kecerdasan buatan. Namun sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arya Hartanto, dengan NIM 18720500012. Saya dari FEB Ekonomi Ekonomi A. Adapun mata kuliah ini adalah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak M. Rifki Zakaria MKom dengan materi sejarah kecerdasan buatan. Baik, kita langsung masuk materi pertama. Sejarah kecerdasan buatan. Awalnya yaitu berawal dari kemunculan komputer pada tahun 40. Pada masa ini, perhatiannya difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. Nah, yang kedua, pada tahun 1943, McMullough dan Pitts mengusulkan model matematis bernama perseptron dari neuron di dalam otak. Nah, mereka ini menunjukkan bagaimana neuron menjadi aktif seperti saklar on-off, dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Nah, yang poin ketiga adalah pada tahun 1950, jurnal atau paper Alan Turing yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Pada jurnalnya, ini menuliskan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Alan Turing juga berpendapat bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya sebagai mesin yang cerdas. Paper ini merupakan sumbangan terbesar di bidang AI. Pada tahun 1960, AI ini menarik minat Departemen Pertahanan AS atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Departemen Pertahanan ini mulai melatih komputer-komputer untuk meniru penalaran manusia yang mendasar. Misalnya adalah proyek yang mereka miliki, yaitu Defense Advanced Research Project Agency atau yang disingkat dengan DARPA. Ini mereka menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an. Jadi pada tahun 60-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini mulai menarik minat pada AI. Nah, 10 tahun berikutnya, proyek mereka yang dinamakan DARPA telah selesai menyelesaikan proyeknya, yaitu melakukan pemetaan jalan pada tahun 70-an. Nah, pada tahun 2003, DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas, jauh sebelum Siri, Alexa, dan Cortana diberi nama. Oke, next. Sebentar. Nggak mau dia. Nah, berikut merupakan alasan kecerdasan AI ini penting. Kecerdasan buatan ini penting. Yang pertama, AI mengotomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. AI berbeda dengan automasi robotik yang digerakkan oleh perangkat keras. Alih-alih mengotomasi tugas manual, AI melakukan tugas-tugas yang sering bervolume tinggi, terkomputerisasi dengan andal, dan tanpa mengalami kelelahan. Untuk jenis automasi ini, penyelidikan ini masih penting untuk mengatur sistem dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Yang kedua yaitu AI menambahkan kecerdasan pada produk-produk yang ada. Di sebagian besar kasus, AI ini tidak dijual sebagai aplikasi individu. Akan tetapi, produk yang sudah digunakan akan ditingkatkan dengan kemampuan AI. Mirip seperti Siri yang ditambahkan sebagai fitur pada generasi baru produk Apple. Yang ketiga, AI ini beradaptasi melalui algoritma pembelajaran yang progresif, memungkinkan dan melakukan pemrograman. AI menemukan struktur dan keteraturan dalam data sehingga algoritma memperoleh keterampilan. Algoritma ini menjadi pengklasifikasi atau prediktor. Jadi konsepnya sama seperti algoritma yang dapat mengajarkan dirinya sendiri cara bermain catur,
AI dapat mengajarkan sendiri produk apa yang akan direkomendasikan berikutnya secara online. Yang keempat, AI menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam. Yang kelima, AI mencapai keakuratan mengagumkan melalui jaringan neural mendalam yang sebelumnya tidak memungkinkan. Contohnya adalah interaksi dengan Alexa, Google Search, dan Google Photos. Semuanya ini didasarkan pada pembelajaran yang mendalam dan ketiganya terus menjadi semakin akurat karena kita juga semakin sering menggunakannya. Nah, yang terakhir, AI memanfaatkan sebagian besar data. Jika algoritma merupakan pembelajaran mandiri, data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual. Karena peran data kini semakin penting dari sebelumnya, data dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang terakhir adalah penggunaan AI itu sendiri. Penggunaan AI dapat diterapkan pada 3 bidang, yaitu bidang perbankan, bidang layanan kesehatan, dan bidang pembelajaran. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi sejarah kecerdasan buatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.